lain juga. Kemudian berikutnya bisa juga digunakan untuk melakukan autentikasi user. Jadi kita bisa nanti memilah user siapa saja yang boleh mengakses internet atau mengakses suatu situs. Ya. Jadi kalau mau akses maka si klien, si user harus login terlebih dahulu ya, memasukkan username dan password. Kemudian yang terakhir adalah untuk membatasi penggunaan bandwidth sebetulnya ya. Jadi bisa juga digunakan untuk mengatasi penggunaan bandwidth. Tapi biasanya ya, ini lebih bagus kalau levelnya di level network ya sebetulnya ya. Nanti di switch bisa juga. Cuman kan switch ini levelnya di mana? Kalau di OSI layer dia di level aplikasi ya. Ya. Oke, kita ke fungsi pertama dulu. Ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu nanti untuk saya akan demo juga ya. Akan demo juga. Nanti demonya seperti biasa ada klien, ada server ya. Kemudian ini saya stop dulu. Oke ya, ini topologinya ya, seperti biasa. Jadi ada server, ya. Server ini yang nanti akan bertindak sebagai gateway dan proxy, ya. Kemudian nanti ada klien, kliennya nanti pakai Ubuntu desktop, ya. Sedangkan server menggunakan Ubuntu server ya. Ini kecuali fungsinya di sini, kalau di situ kan ada 4 ya. Tapi untuk Squid ini nanti dia hanya sebagai gateway, DHCP server dan terakhirnya Squid ya. Jadi DNS Squidnya nggak dipakai. Ya. Ya, paham ya untuk topologi? Paham, Pak. Ya. Kemudian kembali ke kembali ke slide ya. Kita ke fungsi pertama dulu sebagai case ya. Jadi fungsinya adalah menyimpan halaman web yang pernah diakses oleh klien ya. Jadi harapannya adalah bahwa nanti ketika ada klien lain yang mengakses halaman yang sama itu tidak perlu diambil halamannya dari servernya langsung ya, tetapi dari server middle ya, server pantara yaitu dari proxy server ini. Ya, jadi harapannya akan lebih cepat ya. Harapannya. Oke, ini untuk mengaktifkan cachingnya, ya cache. Nanti di situ ada parameter atau tag, ya, yang bernama cache_dir, ya. Nah, defaultnya di Ubuntu itu tidak aktif, ya. Jadi biasanya nanti akan ada tanda pagar di depannya, ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengaktifkan cache-nya, maka ini nanti harus diaktifkan. Ya. Kemudian di sini kita lihat ini adalah parameternya. Kemudian kolom kedua itu adalah jenis file system yang digunakan. Nah, file systemnya namanya adalah UFS. Ya. File system yang digugakan untuk menyimpan halaman-halaman web. Kemudian berikutnya ini lokasinya nih. Ya, kalau saya bold di situ kelihatan nggak di highlight? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, di Squid itu adalah lokasi halaman-halaman web yang akan
yang akan disimpan di mana lokasinya. Nah, itu foldernya bernama var spool squid. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah kapasitas maksimum ya halaman web yang bisa disimpan. Jadi di situ ukurannya adalah dalam megabyte. Jadi di situ maksimum adalah 100 megabyte. Ya. Jadi nanti kapasitas hard disk yang akan digunakan adalah sebesar 100 megabyte. Kemudian 16 ini adalah jumlah folder levelnya ya. Nah, level foldernya nih. Itu ada berapa? Ya. Ini kalau nggak salah level folder tingkat pertama ya. Jadi nanti di folder var spool squid akan dibuatkan ada 16 folder ya, ada 16 folder. Kemudian yang berikutnya ini adalah level 2-nya. Jadi di masing-masing 16 folder itu ya, masing-masing di dalamnya akan dibuatkan sebanyak 256 folder ya. Jadi metode penyimpanannya seperti itu ya. Berarti metodenya seperti hierarki ya. Jadi yang pertama akan dibuatkan 16 folder, kemudian di dalamnya masing-masing ke-16 itu akan terdapat 256 folder. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini defaultnya 100 nih, 100 mega. Ya. Nah, kita harus juga melihat nilai atau value dari parameter cache mem atau memori ya. Ya. Jadi berapa value default dari memori? Karena apa? Jadi ketika halaman web kan pertama disimpan di memori terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru akan disimpan ke hard disk. Nah, kalau memorinya lebih besar dari kapasitas hard disk, tentu tidak semua akan dapat disimpan di hard disk. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau setahu saya, ini memori nilai value-nya tuh 256. Sedangkan di sini cache dir-nya default-nya adalah 100. Jadi 256 mega di memori ya. Halaman web yang ada di memori itu nantinya akan disimpan ke dalam hard disk yang kapasitasnya hanya 100 mega. Nah, tentu nanti nggak akan cukup ya, luber istilahnya ya. Jadi nggak akan semua. Jadi yang tersimpan nanti hanya 100 mega. Ya. Nah, agar sama ya, jadi nggak ada yang terbuang, semua akan tersimpan ke dalam hard disk. Dipilih mana yang akan disesuaikan, apakah cache dir-nya, nilai cache dir atau nilai cache mem. Ya, kalau kita ingin agak sedikit lebih besar, tentu cache dir-nya aja nih perbesar, disesuaikan dengan nilai dari cache memori. Ya, makanya di sini nanti akan diubah nih, yang di bawah nih. Ya, angka 100-nya diubah menjadi sama dengan nilai dari cache memory. Ya, jadi akan diubah menjadi 256 mega. Jadi keseluruhan halaman web yang ada di memori akan dapat disimpan ke dalam hard disk karena kapasitasnya sama. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian langkah berikutnya setelah mengubah parameter cache dir, langkah berikutnya adalah seperti biasa ya. Kalau kita akan sudah mengubah konfigurasi, suatu konfigurasi, maka servisnya harus di restart ya, agar konfigurasinya dapat dibaca ulang, dapat berlaku ya. Jadi di sini kita restart nih ya, sudo system.out restart squid ya. Oke, ini kalau saya demokan ya, contoh di dalam servernya.
Oke, muncul nggak? Muncul Pak, muncul. Belum, Pak. Muncul. Kelihatan nggak? Belum. Masih gelap. Belum. Hah? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Kecil Pak. Kecil ya? Besarin aja Pak Dudi. Taduh. Kelihatan. ada ini Kalau gini, nggak kelihatan Pak. ya kelihatan. Taduh. Itu gelap juga. Ya, Yang gini, Pak. Udah kayak gini aja Pak. Kelihatan. Udah mending gini, Pak. Udah. Hah? Bagusan kayak gini Pak. Mending gini. Udah pas Pak, pas. Ntar dulu, sabar. Siapa lagi tuh? Arya Channel. Junet. Junet. Apa nih unit nih? Apa salah saya nih? Oh, degil. Banyak salah konet. Gila tuh. Astagfirullah ya Allah. Lebih baik diam. Daripada Risiko Junet. Satu orang siapa nih yang nggak hadir nih? Nah, biasanya Ahmad Yani, Pak, Ahmad Yani. kalau selesai baru muncul tuh. Udah kelihatan nggak sekarang? atasnya enggak Pak. Kelihatan. Udah Pak, Pak. udah Pak. Jelas, Pak, jelas. Lebih enak yang mana? Jelas Yang ini Pak. pertama Pak. Hah? Lebih enak yang pertama Pak. Enak yang ini Pak. Enak ya? Enakan Enak, yang Pak. Gede, Pak. Yang ini, Pak. Dua-duanya. Yang mana? Ini, Pak. ini Pak. Ah ya, gitu aja Pak, gitu ya Pak. Nah, ini, Pak. Ini gede ya? Nah, ini, Pak. Jelas, Ya, Pak. Pak. Kuliah, Pak. Ini ya? Nah, tadi. Iya. Ini. Ya. Cukup nggak kayak ini? Iya Pak. Coba ya. Itu, Pak. Oke ya. Ya pas. Jadi pertama kita edit. Masih ingat tadi lokasinya di mana? Konfigurasi squid. Ada yang masih ingat nggak? PC, Par. squid. Terus, Full. hai. SQ. Squid dot. Dot kan ya? Oke ya. Nah ini. Cari parameter apa tadi? Page underscore dir ya. UFS. Umar. Umar. Nah ini ya. Nah, kelihatan nggak nih? Ya. Kelihatan Pak. Ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada nih, ya. Penggunaannya nih. Saya highlight ya. Nah. Jadi ini parameternya yang pertama, ya. Kemudian ini file system, ya. Ini file system ya atau metode apa? Format file systemnya ya. Lalu berikutnya nama direktori, lalu megabyte kapasitasnya, ya ini ada L1 nih, ya. Deportnya adalah 16, boleh diubah. Kalau kita memang ingin penyimpanannya lebih besar ya kita ubah ya. Kemudian berikutnya adalah ini, second level subdirektorinya ya. Jadi level 2 jumlah foldernya ada 256, ya. Level 1-nya 16. Nah, ini defaultnya adalah masih dikasih tambah apa? Komentar ya, tanda pagar. Jadi belum aktif nih. Jadi kalau ingin mengaktifkan, ya, ini pertama kita hapus, ya, kemudian sesuaikan kapasitasnya yang tadinya cuma 100 mega, ya, ditambahkan atau boleh lebih dari nilai yang ada di parameter cache memory ya. Cache memorinya kalau kita lihat cache underscore name, nah ini ya. Kita lihat bahwa defaultnya adalah 256 mega, ya. Jadi kalau bisa harus lebih besar atau sama dengan dari cache me, ya. Oke, balik lagi ke cache ya.
Jadi ini tadi sudah diaktifkan, dihapus tanda pagarnya. Kemudian ini kita ganti menjadi berapa? Minimal sama. Jadi minimal kita ganti menjadi 256. Ya. Jadi 256 yang pertama ini kapasitas. 256 yang kedua ini adalah level direktori yang kedua. Ya, ini level direktori yang pertama. Itu ya. Jadi simple yang diubah hanya satu baris saja. Ya. Oke, kita simpan ya. Masih ingat nggak nyimpannya nih? Yang ini udah lupa nih. Kontrol QW. Ya, escape, titik 2 W. Wiki. Langkah berikutnya adalah apa? Restart Backstart. servisnya ya. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan lokasi foldernya tadi ada di mana, masih ingat? Slash var Full screen. ya. Kita lihat di sini si kosong. Ya. Jadi belum terbentuk nih hierarki direktorinya. Ya, struktur direktorinya belum terbentuk. Oke, sekarang kita reset ya. Sistem CTL restart sama servisnya adalah squid. Kita tunggu, mudah-mudahan nggak ada error nih. Biasanya squid ini kalau di reset agak lama ya. Oke, kita coba ya. Kita cek statusnya. Nah, ini ada error ya. Nah, kita lihat di sini apa? Tuh. Ada di sini di bawah making directory in var squid. Ya. Itu ya. Ya, sekarang kita lihat isi dari folder var squid-nya. Nah, sekarang sudah terbentuk nih. Ya. Ada berapa nih foldernya jumlahnya? Dari 00 sampai 0F. Ada berapa? 16 ya. 1 ini kan Iya, Pak. 16. 0 sampai 9 10. AB sampai F itu. Nah. Ya, jadi 16. Kita lihat isi dari folder apa? 00. Ya. Kita pakai untuk menghitung jumlah baris berapa? Apa ininya perintahnya? WC. Ini apa? Ada yang masih ingat? Ini L ya? L. Ya. Nah, kita lihat tuh. 25 57, tapi biasanya kan ls min l ada muncul total ya. Nah, totalnya kan kita hilangkan, berarti 256 ya. Jadi level pertama akan terbentuk 16 folder, kemudian di tiap folder itu akan dibuatkan sebanyak 256 sub folder ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk konfigurasi caching ya, itu udah sampai seperti itu aja. Jadi gampang banget ya. Jadi pertama adalah mengubah konfigurasi, mengaktifkan parameter cache underscore dir ya, kemudian melakukan reset service squid-nya ya, kemudian ya udah ya, tadi hanya untuk pengujiannya pembuktian ya bahwa foldernya sudah dibentuk ya.
Oke, ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Ini fungsinya untuk apa, Pak? Nah, ini fungsinya tadi. Jadi kan misalkan yang mengakses situs detik kan misalnya di petik sini ya, itu kan banyak ya. Jadi masing-masing ketika misalnya saya mengakses detik, nah saya mendapatkan halaman webnya itu langsung dari server detik, ya. Jadi di download ditampilkan di laptop saya. Kemudian ketika Pak Wahyu sama misalnya mengakses halaman situs detik itu juga sama, ya. Jadi Pak Wahyu di laptopnya juga sama, itu mendapatkannya dari server langsung detiknya, ya. Berarti kan kita harus melalui media internet, jaringan internet baru bisa mengakses server si detik, gitu ya. Nah, kalau jaringannya lambat, dia akan berpengaruh kan. Nah, gimana biar kalau misalkan ada banyak PC yang mengakses halaman yang sama, dari mana caranya agar bisa lebih cepat? Yang berikutnya ya. Nah, salah satu tekniknya adalah, jadi yang pertama ketika pertama akses itu halamannya di-download kemudian disimpan di server, ya, yang disebut server proxy, server perantara, di mana nanti setiap klien yang mengakses internet itu harus melewati server proxy tersebut, ya. Jadi server proxy nanti melakukan istilahnya scanning ya. Misalnya Pak Wahyu nih, ini sebetulnya mau akses apa IP address apa atau halaman situs apa, ya. Nah, ketika ternyata Pak Wahyu mengakses halaman situs detik juga, nanti dia akan mencari di cache, mencari di penyimpanan si server proxy ini udah pernah ada yang akses atau belum, ya. Nah, ternyata sudah ada nih di server proxy. Jadi nanti laptopnya Pak Wahyu tidak akan mendownload dari servernya detik, tapi dari server proxy. Karena server proxy-nya ada di jaringan yang sama, tentu akan lebih cepat. Ya, gitu. Gimana, paham nggak? Kalau tanpa proxy, masing-masing klien itu akan langsung mendownload dari si server detiknya langsung, ya, itu. Padahal, ya, terutama sih sebetulnya ini nanti akan lebih bermanfaatnya ketika koneksi internetnya nggak terlalu bagus, gitu ya. Jadi misalnya pas-pasan nih, ya. Jadi kalau misalnya ada 10 klien yang mengakses halaman detik, mengakses server yang sama, ya, kan akan berat, ya. Kenapa nggak dipermudah, ya? Artinya yang mengakses cuma satu, yang lain tinggal ya akses halaman kopiannya aja gitu ya. Nah, kira-kira begitu tuh fungsinya untuk cache ya. Gitu. Jadi di mana-mana cache sama, ya, cache untuk hard disk misalnya, ya, di hard disk juga ada cache-nya, atau di komputer kan ada cache memori. Sama juga ya, ada cache, ada L2 cache, L1 cache. Fungsinya apa? Nah, cache itu biasanya akan lebih cepat dibanding tempat penyimpanan yang aslinya biasanya. Ya, dia lebih kecil tapi lebih cepat. Ya. Waktu kemarin belajar hardware komputer misalnya. Kenapa komputer harus ada cache? Gitu ya. Karena kalau langsung ngakses ke hard disk lama, atau ke memori lama, ke RAM, ya, sehingga biar lebih cepat disimpan dulu di cache sehingga aksesnya lebih cepat, ya. Kira-kira begitu ya. Ada yang bertanyakan lagi yang lain? Lanjut, Pak. Ya. Jadi itu baru satu fungsi ya, selesai. Nah, berikutnya adalah, ini sebetulnya yang
lebih sering digunakan di proxy, yaitu web filtering sebetulnya. Ya, jadi untuk membatasi ya hak akses klien sebetulnya ya, gitu ya. Sebetulnya ini yang sangat dibenci oleh klien ya, karena dia akan dibatasi ya, namanya dibatasi kan tidak enak ya. Tapi biasanya ini akan dilakukan oleh suatu organisasi, tadi tujuannya sama ya, untuk mengontrol. Jadi fungsi proxy ini sebenarnya untuk mengontrol orang ya. Kan kita di organisasi biasanya ada apa ya, semacam SOP, semacam etika ya. Kayak di bekerja nih, pasti ada etika bekerja. Ketika jam kerja ya kalau bisa ya digunakan internetnya untuk bekerja. Ya kan? Ya, bukan digunakan untuk ya yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Kan inginnya begitu ya. Organisasi ya, misalnya dipetik ya, stafnya ya kalau bisa ketika jam kerja ya internet digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Nah, untuk mengontrol ya situs apa saja yang boleh diakses, nah salah satunya bisa menggunakan proxy ya. Jadi jangan sampai misalnya ketika jam kerja, atau bisa jadi untuk kondisi ekstrim ya, ketika jam kerja itu internet nggak boleh diakses. Ada yang seperti itu. Jadi internet hanya boleh diakses ketika misalnya jam istirahat atau setelah jam kerja. Jadi setelah pulang, nah ini baru boleh misalnya. Nah itu bisa diatur dengan menggunakan proxy. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, untuk web filtering ya di konfigurasi proxy itu kita membutuhkan dua parameter, dua tag ya. Yang pertama adalah ACL ya. ACL ini dari Access Control List ya, daftar akses kontrol ya. Nah, ini sebetulnya nanti kita mendefinisikan suatu kondisi ya, berikut nilai-nilainya. Jadi sebetulnya ini masih bersifat netral ya. Ini bisa jadi diblok, ditolak, bisa jadi dibolehkan. Ya, tergantung nanti parameter yang kedua. Jadi ini pasangan ya. ACL dengan HTTP akses ini berpasangan, saling berkaitan. Ya. Nah, HTTP akses ini nanti digunakan untuk sebentar, baterainya low. Untuk ada dua kondisi ya, membolehkan atau menolak ya. Jadi nanti kita lihat di sini ya, ACL ini untuk mendefinisikan akses listnya ya, sedangkan HTTP akses untuk membolehkan atau menolak ya, akses berdasarkan akses list yang sudah didefinisikan ya. Nah, tipe ACL bermacam-macam, banyak banget di di suite ya. Nanti kita gunakan sesuai kebutuhan. Ya. Jadi sintaksnya adalah pertama tag ACL-nya, ya. Kemudian diikuti nama ACL, ini bebas, ya. Biasanya kita buat sesuai dengan tujuan, ya. Tujuan ACL itu untuk apa? Misalnya untuk memblok suatu situs. Nah, bisa jadi nanti nama ACL-nya adalah ACL situs di blok, gitu misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah tipenya. Nah ini nanti tipenya banyak. Baru berikutnya ini nilai-nilainya nih, argumen. Ya, nilai-nilainya. Nah argumen bisa banyak. Ya, daftar argumen ini mungkin bisa juga sampai jutaan. Daftarnya tergantung ya, situs apa saja yang mau dimasukkan atau apa, port bisa jadi berupa port ya, berupa protokol ya, bisa macam-macam. Nah apabila terlalu banyak ya, biasanya daftar nilainya itu
bisa disimpan ke dalam suatu file khusus ya. Jadi disimpan aja ke file yang terpisah. Makanya di sini ada sintaks yang kedua nih. Ya, ACL, nama ACL, tipe, lalu nama file. Ya. Jadi file konfigurasi squid-nya tidak akan gemuk ya, nggak akan banyak, nggak akan besar. Karena simpan nasional dalam file yang terpisah. Ya. Gitu. Jadi boleh daftar argumennya nanti kita simpan ke dalam file yang terpisah. Ya, bisa juga ya. Oke, kemudian berikutnya adalah HTTP access. Di sini nilainya ada dua, ya, allow atau deny. Ya, jadi ACL yang sudah kita definisikan di atas ini dibolehkan atau ditolak. Ya, nih ACL name-nya. Ya, tanda seru menandakan apa? Negasi ya, menandakan negasi. Oke, nah tipe ACL diantaranya bisa berdasarkan source IP, ya, source SRC itu source, jadi IP address client, ya. Kalau DST ini IP address tujuan yang dituju oleh si klien, ya. Jadi bisa kliennya atau tujuannya, ya. Kemudian kalau my IP berarti IP sendiri ya. Kemudian ada ARP, biasanya berdasarkan MAC address, ya. Jadi kalau berdasarkan MAC address, kalau misalnya IP-nya diubah-ubah, itu nggak masalah, ya, karena dia akan MAC address yang, ya, secara apa ya, secara default lah ya, harusnya tidak boleh diubah, meskipun bisa diubah juga sebetulnya ya dengan teknik khusus ya. Oke, berikutnya ada SRC domain, ya. Jadi ini domain asal ya. Sedangkan DST domain adalah domain tujuan. Jadi misalnya domain tujuan, contohnya mau mendefinisikan situs-situs yang anti blok, misalnya detik.com. Nah, ini pakai DST domain, ya. Kemudian SRC DOM regex itu dari regular expression, ya. Jadi boleh menggunakan regular expression, jadi nggak full kita tuliskan nama situsnya, tapi misalnya situs yang berisi atau mengandung kata detik. Nah, jadi nggak detik.com nggak ya, tapi detik aja gitu misalnya. Ya. Oke, berikutnya, nah ini biasanya kalau kita ingin membatasi waktu penggunaan internet, kita gunakan parameter atau tag atau tipe ACL yang bernama time. Ya. Time nanti bisa diikuti dengan singkatan hari, lalu diikuti dengan format waktu. Ya. Nah, format waktunya adalah jam titik 2 menit. Gitu ya. Nah, ini contoh misalnya nih. Ya. Ini slide-nya terlalu kecil nggak nih? Pak, kelihatan. Kelihatan? Kalau gini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan banget ya. Kelihatan. Ini contoh misalnya nih. Ya. ACL namanya LAN. Jadi ini terserah ya, bisa LAN aja, my LAN, my Maple, terserah. Misalnya kita definisikan nih, ini IP address kliennya, misalnya, ya, itu alamatnya 192.168.10.0/24. Jadi satu kelas C jaringannya, ya, segmennya segmen 10, 192.168.10, ya. Kemudian ini kalau satu kelas nih seperti ini nulisnya ya. Kalau satu IP kita tulisnya //32, ya, /32. Ini berarti satu IP, ya. Atau berupa range IP, nanti pakai tanda dash atau tanda minus ya. Berarti IP-nya mulai 10.200 sampai 10.250, ya. Contoh lain, ACL berdasarkan domain tujuan, DST domain ya.
Contoh nih, ACL web di blog, ya, atau situs di blog, terserah ya. DST domain. Nah, ini di depannya kenapa pakai titik? Ya, titik ini artinya hampir mirip dengan tanda asterisk. Artinya apapun yang di belakangnya republika.co.id, nah, gitu. Jadi ini nanti akan match dengan ini ya. Mirip dengan asterisk. Ya, contoh. Kemudian misalnya titik tribunnews.com. Nah, kalau misalnya ke kanan sudah penuh, boleh turun ke bawah. Ya, tapi ininya harus sama persis nih. Nama domain harus sama, tipenya harus sama. Kalau beda, ya, misalnya namanya sama, tipenya beda, nanti akan terjadi syntax error. Ya, error ya. Oke. Kemudian contoh lain berdasarkan IP tujuan ya. Jadi pakai DST nih, IP-nya berapa aja. Ini sama nih, boleh ke kanan, kalau penuh ke bawah, kalau terlalu banyak simpan di file yang terpisah. Itu ya. Oke, contoh lain. Nah, ini biasanya contoh nih, kalau kita membatasi jangan sampai orang mengakses halaman yang untuk orang dewasa misalnya ya, atau tidak pantas ya. Nah, ini boleh pakai nama ACL-nya adalah URL_regex ya. Atau pakai URL path regex, hampir mirip ya. Nah, bisa URL regex atau URL path regex. Ya, jadi pakai regular expression. Jadi nggak perlu ditulis lengkap, cukup sebagian saja. Ya, contoh nih ya. Min I artinya apa? Artinya huruf besar, huruf kecil, dianggap sama ya. Nah, misalnya yang mengandung seks, mengandung adult, mengandung font, nah, gitu ya. Ini boleh nanti ditambahkan daftarnya. Atau misalnya tidak boleh mengakses format file tertentu, ya. Contohnya nih, misalnya tidak boleh download MP3, tidak boleh download MP4, tidak boleh download file ISO misalnya. Kan ini file-file yang besar-besar nih, ya. File film, file musik, ya, file ISO itu besar-besar, misalnya nggak boleh, dibatasi, ya. Nah, ini bisa juga pakai URL, oke, ya. Kemudian ini contoh penggunaan tipe ACL waktu time, ya. Contohnya nih, ACL jam kerja, time, ya. Ini singkatan harinya. Apa ini berarti ini? Monday ya? Monday. Ya. Monday, Tuesday, Wednesday. Apa nih? Tuesday. Harusnya T ya, tapi karena T-nya sudah digunakan, maka yang dipakai adalah huruf kedua, yaitu H, Thursday, ya, H. Lalu hari Jumat, Friday. Ya. Jadi kita definisikan bahwa hari kerja atau jam kerja itu adalah mulai Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 17. Ya, tapi kan diantaranya ada jam istirahat. Ya, jadi tekniknya boleh seperti ini. Jadi jam istirahatnya kita definisikan lagi. ACL jam istirahat time MTWHF 12.00 sampai 13.00. Ya, tapi boleh juga ya kita definisikannya adalah jam kerja time-nya MTWHF 8.00 sampai 12.00. Kemudian di bawahnya ACL jam kerja time MTWHF 13.00 sampai 17.00. Boleh juga ya gitu. Nah, nanti ini pengaruh ke susunan atau urutan penggunaan HTTP aksesnya, ya, gitu. Jadi boleh secara teknik dua-duanya boleh.
Sekarang contoh penggunaan HTTP aksesnya nih, ya. Jadi tadi kita sudah mendefinisikan ACL misalnya di sini ya. Sekarang bagaimana penggunaan HTTP akses? Ya. Nah, seperti ini contohnya. Tadi kita sudah definisikan yang si bos, ya. Katakanlah di perusahaan itu ada bosnya, ya. Nah, kalau bosnya misalnya boleh akses apapun, nggak boleh dibatasi, ya. IP-nya segini nih, yang si bos ini komputernya. Maka ini kita simpan urutannya paling atas, ya. Jadi urutan HTTP akses ini menentukan nih, ya. Di sini urutan pertama adalah HTTP access allow. Nah, berarti ini boleh. Siapa yang boleh? Ini si bos. Berarti kalau ada klien dengan IP ini 192.168.10 berapa tadi? 123, ya. Berarti dia itu dibolehkan untuk mengakses internet kapanpun, ya. Karena ini yang pertama nih, ya. Kemudian berikutnya misalnya tadi ada kata di bloknya mana? Kata di blok nih. Nah, di sini kata di blok di-deny, ya. Jadi kalau ada klien yang mengakses situs-situs di internet berisi kata-kata seks, adult, porn, maka akan ditolak, ya. Demikian juga yang file di blok ini deny ini. Jadi ketika ada klien yang mengakses situs yang berisi format MP3, MP4, ISO, maka si kliennya akan ditolak, dia tidak bisa akses, ya. Sama yang lainnya, web di blok, ya, URL di blok, ya. Nah, coba perhatikan sekarang yang ini, ya, 2 HTTP akses ini, ya. Di sini urutannya adalah HTTP akses allow jam istirahat, HTTP akses deny jam kerja. Kalau urutannya dibalik bagaimana? Misalnya HTTP akses allow-nya ini ada di bawah deny jam kerja, ya. Kira-kira ketika jam istirahat, ya, si klien bisa akses internet nggak? Ya, Nggak bisa, Pak. ya. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya ini tergantung tadi nih pendefinisian dari ACL-nya. Karena jam istirahat itu ada di sini juga, ya. Jam 12 sampai jam 13 itu bagian dari jam 8 sampai jam 17. Ya. Nah, maka ini urutannya menentukan nih, kecuali nggak ada irisan nih. Ya. Nggak ada irisan. Jadi kita definisikan misalnya jam kerjanya adalah mulai jam 8 sampai jam 12, kemudian diikuti jam 13 sampai 17, nggak ada irisan. Nah, kalau nggak ada irisan nggak masalah, urutannya dibolak-balik nggak masalah. Ya, paham ya? Jadi ingat kalau untuk HTTP akses, maka urutannya itu sangat menentukan. Ya. Jadi kalau misalnya nih allow bos kita simpan di bawah, otomatis si bos nggak akan bisa ngakses, ya, karena disimpannya di bawah, ya, gitu. Jadi ini urutan sangat menentukan dan biasanya nanti tentu ini skenario yang kita gunakan ini harus diuji coba, ya. Bisa jadi tidak langsung sesuai dengan harapan, ya. Jadi biasanya tetap harus uji coba, ya. Jadi nanti biasanya kemungkinan bisa jadi nanti ada komplain dari klien, ya. Misalnya kok ini nggak bisa akses jam segini, padahal harusnya bisa, misalnya, ya kan. Nah, berarti di sini nanti ya kita harus coba ubah lagi, ya, kita sesuaikan, ya. Oke, ini contoh ya. Sekarang kita coba demonya ya. Ini saya punya waktu tinggal 20 menit lagi ya. Oke, kita edit file film. Oke, sebentar, saya stop dulu.
ini saya tampilkan. Oke, terminalnya udah muncul. Udah Pak. etc apa? squid.com. Nah, kita ke baris yang ada insert your own rule ya. Jadi di situ sudah disediakan oleh si pengembang Squid-nya. Jadi kan ini urutan ya. Nah, ini udah disiapkan nih. Oh, ini kalau kita atau si administrator ingin mendefinisikan ACL-nya sendiri. Nah, ini sudah disediakan insert your own rule ya. Nah, contoh di sini saya buat 3 ACL misalnya. Ya, prinsipnya sama ya untuk ACL yang lain ya, karena ini waktunya terbatas. Oke, yang pertama adalah nanti kalau nggak salah di Ubuntu itu defaultnya adalah deny all. Ya, selalu di paling bawah itu deny all. Artinya kalau di sini tidak ada yang mendefinisikan untuk membolehkan, defaultnya adalah ditolak, tidak boleh akses defaultnya. Maka kita buat ACL untuk membolehkan. Pertama kita definisikan IP address-nya, IP address dari klien yang akan mengakses internet. ACL LAN SRC 192.168.125.0/24. Berikutnya kita bolehkan di sini. HTTP access allow LAN. Ya. Nah, nama ACL allow LAN. Jadi kalau ada klien, ya ini abaikan dulu ya, yang ini abaikan. Jadi kalau ada klien dari IP jaringan segini mengakses internet, itu berarti boleh, defaultnya boleh sekarang, ya. Karena ini ada di atas deny, ya, di atas deny all, maka ini duluan yang ketemu, berarti boleh. Di luar ini, di luar IP ini, nanti ketemunya di sini, berarti nggak boleh, ya. Jadi yang boleh adalah, ya, klien dengan IP sekian, ya. Oke. Kemudian berikutnya saya buat lagi ACL, namanya situs di blog, ya. Ini tipe ACL-nya saya gunakan DSC domain, ya. DSC domain. Contohnya di sini saya tulis ada republika.id, pikiranrakyat.com dan tribunnews.com. Contohnya 3 aja, ya. Tapi nanti sesuai kebutuhan bisa ditambahkan, ya. Nah, kemudian di sini saya definisikan HTTP aksesnya. HTTP akses deny security block. Jadi kalau ada klien berasal dari IP sekian mengakses republika.id, maka statusnya akan ditolak, tidak boleh akses, ya, karena ini masuk ke dalam deny ya, HTTP aksesnya deny. Demikian juga yang akan mengakses pikiran rakyat, Tribun News, itu semua akan ditolak, ya. Oke, kita coba ya, mudah-mudahan bisa nih, ya. Jadi ini kita simpan. Ya, kita simpan, kita restart seperti biasa ya. Kita simpan, kita restart. Oke, sekarang saya coba kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, karena defaultnya ya proxy itu manual ya. Masih ingat nggak proxy jalan di port nomor berapa? 80. Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat? Halo? Ada yang ingat? Ya. 80 lah, Pak. yang jawabnya Pak ini nih. Wah, lupa.
dapat ini ya nih. Oke ya, jadi 3128 ingat ya. Default port yang digunakan oleh proxy itu adalah 3128, tapi nanti boleh diubah. Ya. Boleh diubah. Tentu dengan port yang tidak digunakan, ya. Biasanya kalau nggak 8 ribuan ya, 8 ribuan ke atas, 8.000, 8.001, 80 terserah. Biasanya itu range port yang aman ya. Oke. Nah, pertama biasanya harus dikonfigurasi dulu browser client-nya. Ya. Browser client-nya harus dikonfigurasi ya. Ada di mana? Ada di network ya. Network setting kalau di Firefox ya, nanti di Google Chrome ya disesuaikan. Nah, ini kita pilih yang manual. Kemudian kita tulis IP address portnya 3128. Kita checklist karena kan ada yang pakai HTTPS juga ada ya. Kita checklist HTTPS dan nanti akan kena. Ya, kita oke. Kemudian coba akses. Siapa yang masuk pikiran rakyat misalnya. Ingat ya bahwa G-Suite sampai versi yang akan kita gunakan itu belum secara default belum mendukung HTTPS. Ya. Jadi HTTPS ini artinya lalu lintas datanya akan diisi. Ya. Sedangkan proxy itu kan levelnya aplikasi. Dia harus melihat isi dari data yang akan dikirim ya. Kalau di NPT nggak bisa kelihatan lagi. Susah nanti nggak akan kena. Ya. Jadi secara defaultnya sebetulnya belum support ya. Contohnya misalnya pikiran rakyat.com. Nah, kalau HTTPS ya, kena sih, harusnya munculnya nggak seperti ini, ya, karena belum support jadi kurang lebih kalau kita silakan misalnya, ya. Nah, seharusnya karena pikiran rakyat itu ada di HCL ya, di blok ya, yang ditolak maka akan muncul akses ya, dia akan muncul halaman errornya kenapa sesuai dengan ditolaknya kenapa akses denied jenis seperti itu ya. Jadi the following error was encountered while trying to kira yang HTTP munculnya halaman HTTPS karena belum disupport munculnya cuma revisi aja halaman pengolahan. Tapi bagaimana kalau kita akses detik ya, misalnya detik. Nah, detik.com tidak termasuk ke dalam nilai yang ada di ACL. Jadi kita boleh akses. Ya, tapi pikiran rakyat, apalagi tadi Republika ya. Ini juga termasuk yang ditolak, yang diblok, gitu ya. Satu lagi apa? Ribut. Berada di Indonesia ya. Iya. Oke. Nah. Ributnews.com akses di tapi detik dia lain kompas ya. Kompas.com. Nah, ini boleh diakses karena tidak termasuk ke dalam nilai yang ada di HTML web yang. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak?
ini untuk web filtering nih ya. Nanti tipe action yang lain ya sama saja prinsipnya seperti ini ya. Oke, silakan tunggu. Coba ditambahin yang kompasnya Pak di filter. Oh, kompas di filter. Iya Pak. Nah, saya stop dulu ya. Oke Pak. Mau lihat gitu. Udah kelihatan. Ya, saya tambahkan nih. Saya tambahkan di sini. Ya. Titik, pas, kontrol ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, saya simpan. Kemudian saya bisa sistem download aja deh biar cepat. Sistem CTR reload screen. Sudah selesai ya. Kita coba sekarang. Dia masih ingat ya. Kalau masih belum ke blok, kita ini dulu. Nah, ini kita ini ya. Kita enggak, nanti restart reload ya. Bisa nih. Nah, terus di ini ya, keluar dulu browsernya. Dia nyimpen history. Jadi kalau sudah boleh ya, dia akan ya. Cuman karena HTTPS nih, Kompas nggak bisa HTTP, dia direct. Kalau kita ketik HTTP otomatis dia direct dialihkan ke HTTPS. Jadi munculnya cuma penolakan aja ya. Ini sekarang tolak nih Kompas ya. Tadi kan boleh ya. Kalau detik masih boleh detik. Ya, masih bisa. Ya, Kompas udah masuk ke dalam CLS-nya. Sekarang nggak bisa. Ya, cuman karena tadi HTTPS belum support halaman penolakan seperti ini. Proxy server is connection gitu doang. Ya. Jadi halaman L-nya nggak muncul. Sayangnya begitu support kan. Karena kalau udah ada HTTPS memang agak repot nih. Karena berkaitan dengan klien. Ya, sebetulnya bisa ya HTTPS cuma dan juga melibatkan klien. Ya, kita inginnya kan klien nggak usah ada perubahan ya. Jadi dia taunya pakai aja. Kan kalau pakai HTTPS nggak bisa ya. Jadi si klien user itu harus yang diubah juga. Ada lagi yang ditanyakan atau didiskus atau silakan. Berarti kalau misalnya yang dipetik awal-awal kan kita nggak bisa buka Facebook itu kurang lebih sistemnya kayak gini Pak ya pengaturannya Pak. Oh. Proksinya mikrotik dan di mikrotik sendiri dia supportnya banyak level aplikasi ya, bisa juga berdasarkan jaringan router ya. Oke ya Pak, makasih Pak. Di Linux sebenarnya bisa juga ya. Di level networknya bisa cuma aplikasinya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Tinggal 5 menit lagi. Kita masuk
Sekarang nggak cukup ya. Berikutnya autentikasi ya. Autentikasi di proxy ya, si speed itu selain sebagai apa namanya proxy bisa juga digunakan untuk autentikasi. Jadi kalau mau mengakses internet harus istilahnya user yang terverifikasi yang terdaftar ya bisa digunakan untuk itu. Oke, kita lihat di sini parameter yang digunakan namanya outparang ya. Outparang ini nanti programnya bisa atau tekniknya ada beberapa ya. Tapi kita gunakan yang basic yang bawaannya dari si Squid namanya adalah NCSA_out ya. Ini bawaannya Squid bisa ada MDL apabila gitu ya. Jadi masalah pakai bisa ya. Tapi di sini sekarang itu adalah kita gunakan program si Squid ya. Ini ada beberapa parameter nih harus disikat ya. Yang pertama adalah programnya apa nih yang digunakan ya. Ini ditulis lengkap dengan partnya ya. Nanti dicek dulu nih basic NCSA adanya di mana. Biasanya beda distro beda aslinya harus dicek dulu. Di Ubuntu sendiri adanya di sini Eclipse with basic NCSA out ya. Kemudian berikutnya ini apa? Ini nama file passwordnya si user username passwordnya di mana filenya ya. Ini bebas sebetulnya ya mau disimpan di mana. Kemudian nama filenya juga boleh bebas di sini saya gunakan lokasinya di Squid. Dia nama filenya adalah Squid ya. Kemudian berikutnya ini adalah data subproses ya, yang bisa digunakan oleh si program ini berapa ya. Kemudian ini adalah teks yang akan muncul from login ya. Teksnya adalah specific. Ini boleh kita ganti ini ya. Misalnya silahkan password boleh ya. Nanti ini bisa diganti ya. Kemudian ini kredensial password. Berapa lama berlakunya? Nah, di sini adalah dua jam. Jadi ketika kita sudah login ya, selama 2 jam kita nggak masukkan lagi password lagi ya gitu. Jadi berlakunya 2 jam. Ini nanti ya bisa kita atur. Pengen lebih cepat nih 1 jam saja. Sekali aja. Saya sehari sekali lah. Nanti bisa ya. 4 jam gitu ya. Setelah parameter kita adalah mendefinisikan ACL-nya namanya adalah proxy out. Outnya dari autentikasi ya. Authentication ya. Kemudian nama ACL-nya adalah bebas nih. ACL password. Kemudian tipe ACL-nya proxy out. Di sini kalau kita login atau siapa aja yang boleh akses si file kita isi dengan require ya. Tapi boleh saja di sini kita
definisikan nama usernya, Roxy Aun, Budi, dan spasi, paru, spasi, Arya, misalnya gitu ya. Nah, tapi lebih enak kan tergantung isi si filenya aja ya. Ya, jangan isi file, sini kita ganti pada file. Ya. Kemudian baru dia ada kita akses. Ini biasa. Nah, kita implementasikan menerapkan untuk HTTP akses yang allow. Ya kan? Kalau yang delay ngapain kasih password ya? Tolak ya. Itu ya. Ini biasanya kita terapkan di HTTP akses yang allow. Dibolehkan akses harus isi username pass di sini. HTTP akses allow tambahkan. ACL, jadi ACL-nya ada dua nih, ya. Jadi LAN dan password. Jadi kalau ini juga harus terpenuhi. Jadi dari klien 192.10.0.24 kalau ingin harus mengisi username password. Kayak gitu ya. Sekarang langkah berikutnya ya biasa ya. Start servisnya, kemudian baru buat passwordnya. Nah, membuat passwordnya kita gunakan ini bawaannya Apache. Kita HTTP password ini bawaannya Apache ya. Jadi ini apa namanya buat kredensial tapi yang sederhana. Kalau pertama karena filenya belum di-create, kita gunakan opsi min-c dulu ya. Tapi kalau sudah pertama dijalankan ini nggak perlu lagi min-c. Karena kalau ini masih min-c yang lama ditiban ini. Ya, jadi harus hati-hati ya. Ini hanya digunakan pertama kali selesai nggak perlu lagi ya. Diikuti nama file ada di mana apa lalu user nanti akan ditanya passwordnya harus memasukkan password ya. Kemudian kalau kita lihat isi dari pass isi nama user itu password. Kalau kita lihat encryption-nya nggak tahu panjang nih, kurang aman. Ini kan cuma sekedar ngebantu ya. Nanti kita pakai kalau yang lebih secure itu yang ya. Oke, sekarang kita coba nih. Ya, kita coba reboot lagi nih. Ya, lagi. Ini lagi ya. Kita edit ya. Ini nanti ini sudah dan ke sini kita dengan saya aktifkan lalu ada aksesnya lalu kita tambahkan apa nama password habis itu apa disimpan kemudian kita reset ya sistem sekarang kita coba nih itu tadi ya Agung ya. Nah, ketika sedetik
halamannya udah muncul duluan ya. Tapi nah di situ ada kita harus memasukkan password ya. Nah tadi yang realnya itu yang ini nih. Bisa dilihat ya. Split proxy caching web server yang baru kita masukkan di apa ya? Saya lupa. Salah. Nah, kalau benar user passwordnya baru akses. Kira-kira gitu. Sampai di sini dulu teh. Sisanya transparent proxy itu link. Sampai di sini silakan kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya pak. Berarti kalau misalkan biasa main di warnet ID password tuh kurang lebih pengaturannya kayak gini pak. Hampir kayak gini pak. Kalau mereka apa ya istilahnya ada lagi yang Oke. Lalu sederhana ya. Nah, biasa krotik ada yang lebih ya istilahnya ya ya. Tapi kira-kira kurang lebih seperti ini. Oke. Cara kerjanya. Oke pak. Terima kasih pak. Ada lagi yang lain? Oke, ada ya. Oke, kalau gitu cukupkan. Alhamdulillah. Mungkin terima kasih yang sudah ya. Tadi kalau saya nanti hari Senin ya. Semuanya ya.